yang bernama Monton. Mungkin banyak dari kalian, Halo semuanya, hari ini gue akan membahas mengenai salah satu perusahaan developer games yang bernama Monton. Mungkin banyak dari kalian tahu dari salah satu gamesnya yang bernama Welcome to Mobile Legends! Yap, itu adalah game MOBA yang paling hits di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2014 oleh dua orang yang bernama Justin Yuan dan Watson Su Chenhua. Mereka berdua sekarang menjabat sebagai CEO dari perusahaan tersebut. Game pertama mereka dirilis pada tahun 2015 di platform Android. Nama dari games tersebut adalah Magic Rush Heroes. Mungkin kalau kalian yang suka bermain game-game bergenre tower defense, games tersebut mirip. Setelah games tersebut bisa dibilang mendapatkan review yang lumayan baik, sehingga Monton pun berusaha untuk membuat games lain. Nah, game kedua yang dibuat dirilis pada tahun 2016 dengan nama 5 versus 5 MOBA. Tidak lama setelah itu, bisa dibilang musibah melanda Monton karena salah satu developer game lain bernama Riot Games yang merupakan developer dari games League of Legends di PC itu mencurigai kalau adanya peniruan hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Monton. Tidak lama setelah rilis games tersebut, Monton pun menarik kembali game itu dan mengganti namanya menjadi Mobile Legends Bang Bang. Mungkin alasannya ada hubungannya dengan namanya tersebut. Nah, tuntutan yang diberikan kepada Monton bukan hanya itu saja. Developer games lain bernama Tencent yang merupakan perusahaan yang menaungi Riot Games. Nah, Tencent itu menuntut lebih spesifik kepada CEO-nya, yaitu Watson Zu Chenhua, karena diduga telah melanggar perjanjian karyawan. Jadi sebelum mereka berdua itu membuat perusahaan Monton, si Watson Su Chenhua sendiri sudah pernah bekerja di Tencent sebelumnya. Nah, singkat cerita, Tencent dan Riot Games menang, sehingga Monton harus memberikan ganti rugi sebesar 2,9 juta US dollar. Fuck! Excuse me! Walaupun mereka diterpa banyak masalah pada awalnya, namun buktinya Mobile Legends Bang Bang sebagai games kedua yang dirilis oleh Monton di platform iOS dan Android itu mendapat sambutan yang baik sekali. Apalagi khususnya di Asia Tenggara. Bahkan pada tahun 2017, Mobile Legends menjadi top games yang di-download di iPhone, mengalahkan pesaing-pesaing lainnya. Dan Mobile Legends sendiri itu sangat-sangat terkenal, khususnya di negara Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Mungkin Indonesia bahkan sangat-sangat lebih besar daripada negara-negara lain dalam hal games ini. Saking banyaknya yang mendownload games tersebut, Monton pun pada tahun 2017 itu mengembangkan atau bisa dibilang mencoba untuk membuat games Mobile Legends Bang Bang makin terkenal dengan cara mengadakan turnamen di Asia Tenggara yang bernama MSC atau singkatannya Mobile Legends Southeast Asian Cup. Nah, ini mempertandingkan 8 tim dari berbagai negara di Asia Tenggara. Dan turnamen pertama ini terletak di Indonesia. Nah, setelah melihat kesuksesan yang diraih dari turnamen pertama ini, bisa dibilang penontonnya banyak sekali, baik di turnamen, maksudnya yang menonton secara langsung ataupun yang menonton secara men-stream dari YouTube ataupun Facebook. Saking banyaknya, Monton pun tahu kalau ini sukses. Dan juga hadiah yang diberikan oleh Monton itu tidak main-main, hampir mencapai 100.000 US dollar. Dan pemenangnya mendapatkan 50.000 US dollar atau kalau dikonvert ke Indonesianya adalah mencapai 667 juta rupiah. Dan pada saat itu yang menjadi pemenang adalah tim dari Thailand yang bernama IDNS atau I Do Not Sleep. Dan juara keduanya mendapatkan 25.000 US dollar atau sekitar 333 juta. Untuk game yang baru rilis selama setahun dalam platform Mobile Legends memang bisa dibilang mendapatkan achievement yang sangat-sangat besar. Karena di tahun pertamanya
games ini diluncurkan, mereka bisa langsung mengadakan turnamen yang notabene-nya adalah turnamen tingkat se-Asia Tenggara, yang dimana bukan nasional. Nah, karena Monton sendiri melihat kalau di tahun pertamanya banyak banget yang menyukai atau suka dengan games tersebut, dia pun mengembangkan gamesnya ini dengan cara mengadakan turnamen yang lebih banyak lagi pada tahun 2018 atau tahun keduanya. Nah, mereka pun mengembangkan skema turnamennya menjadi adanya turnamen regional di tiap negara, khususnya di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Nah, di tiap-tiap negara tersebut ada yang dinamakan sebagai MPL, yaitu Mobile Legends Pro Player League. Jadi itu adalah di mana pemenang juara pertama dan keduanya baru bisa naik atau diundang ke turnamen yang MSC atau yang se-Asia Tenggara. Nah, sambutannya tidak turun, malah makin banyak yang menonton. Dan bahkan pada masa ini pula mulai muncul bisa dibilang fans-fans fanatik seperti tim-tim sepak bola pada umumnya. Kalau di Indonesia seperti ada EVOS dan RRQ. Seperti itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang cinta mati dengan klubnya masing-masing. Inovasi yang dilakukan oleh Monton itu tidak hanya di situ saja. Monton pun meningkatkan lagi dengan cara dia membuat banyak hero-hero yang bisa dibilang merupakan legenda atau karakter dari masing-masing negara. Contohnya seperti di Indonesia, mereka membuat hero yang bernama Gatot Kaca, yang merupakan karakter yang khas dari Indonesia. Kalau di luar negeri itu ada Lee Sun Sin, itu karakter khas yang dari Korea. Ada juga yang dari Jepang dan masih banyak lagi. Dan yang paling jauh itu mereka membuat karakter dari Rusia yang bernama Masha. Dan menurut gue itu salah satu marketing yang secara tidak langsung membuat orang dari negara masing-masing itu tertarik untuk memainkan games Mobile Legends Bang Bang. Selanjutnya, tahun ketiganya, turnamen MSC tahun 2019 itu adalah turnamen terbesar mobile games se-Asia Tenggara. Monton pun pada tahun yang sama itu berinovasi lagi. Dia membuat lagi turnamen yang merupakan Piala Dunia Mobile Legends yang dinamakan sebagai M1. Nah, di sana dipertandingkan tim-tim yang berasal dari negara-negara dari benua Eropa dan juga benua Amerika. Seperti US, Turki, dan juga Rusia. Nah, dana yang dikelontorkan atau hadiah yang akan diberikan untuk pemenangnya itu jumlahnya sangat-sangat fantastis. Untuk game yang baru memasuki tahun ketiganya dan bisa membuat turnamen sebesar itu dengan hadiah yang sangat fantastis menurut gua, dan juga jangan melupakan itu Piala Dunia, itu sangat-sangat hebat menurut gua. Karena tidak banyak games yang tahun ketiganya mereka bisa membuat turnamen setiap tahun dan sampai titik dimana pada tahun ketiganya mereka bisa melakukan turnamen Piala Dunia. Monton sendiri pada tahun ini, pada tahun 2020 juga mengembangkan lagi skema turnamennya di Indonesia. Jadi yang awalnya hanya ada MPL, itu mereka mengadakan lagi ada turnamen kasta keduanya yang bernama MDL. Jadi pemain-pemain yang tidak sebagus yang ada di MPL itu bisa bermain di MDL. MDL sendiri singkatan dari Mobile Legends Development League. Bisa dilihat dari situ kalau di Indonesia sendiri khususnya Mobile Legends Gaming tuh sangat-sangat digandrungi oleh banyak orang. Walaupun pada awalnya mereka rilis pada tahun 2016, itu sebenarnya mereka mempunyai pesaing lain bernama Arena of Valor. Itu merupakan games yang sama genrenya MOBA, dirilis oleh developer yang bernama Garena. Namun seiring berjalannya waktu, AoV bisa dibilang kalah jauh dari Mobile Legends karena Mobile Legends sendiri melakukan inovasi-inovasi yang tadi gue sudah bilang. Dia membuat turnamen dengan hadiah yang menggiurkan, satu. Kedua, mereka membuat hero-hero yang bisa dibilang membuat orang tuh tertarik untuk bermain. Sedangkan kalau di AoV setahu gue, mereka buat hero-nya ya bikin hero-nya yang normal, bukan hero yang berdasarkan sesuai dengan masing-masing negara. Untuk secara tampilan juga Mobile Legends itu bisa dibilang jauh lebih bagus daripada Arena of Valor. Feedback yang dilakukan oleh Mobile Legends sampai detik ini setelah gue lihat tuh lumayan oke, sehingga membuat tidak banyak pemainnya yang kabur. Dan di dalam game sendiri dia tuh mengadakan banyaknya event yang membuat orang makin tertarik. Sedangkan kalau dibandingkan dengan AoV, eventnya jauh lebih sedikit daripada yang dilakukan oleh Mobile Legends.
skema turnamennya juga jauh lebih besar di Mobile Legends, sehingga lebih banyak orang yang menonton Mobile Legends. Dan sebenarnya utamanya kenapa Mobile Legends bisa menjadi games yang paling banyak digandrungi di Asia Tenggara, itu salah satu penyebabnya menurut gue karena adanya game Dota 2 dan League of Legends yang ada di komputer, laptop, dan PC. Karena Dota 2 sendiri sampai sekarang itu bisa dibilang sebagai games paling laris yang dimainkan oleh banyak orang. Turnamen-turnamennya aja yang mengatasnamakan Dota 2 itu hadiahnya jauh lebih fantastis daripada Mobile Legends. Streamer-streamernya yang jago main Dota 2 itu tuh udah pasti menjadi streamer yang banyak ditonton lah. Apalagi setahu gue ada satu streamer di US yang itu tuh banyak digandrungi, bahkan tuh collab dengan Adidas. Ada partnership antara Adidas dengan dia. Namanya Ninja. Ninja itu dia salah satu streamer Dota 2 yang juga sangat-sangat digandrungi oleh orang-orang, khususnya di benua Amerika. Dan cara mainnya juga kalau bisa dibilang kayak Dota 2 itu mainnya satu kali game tuh bisa sejam bahkan. Sedangkan Mobile Legends itu biasanya orang main bisa sampai cuma 15 menit. Dan itu juga sangat mengirit waktu. Dan apalagi juga sekarang kan lebih banyak orang tuh yang bermain smartphone. Jadi lebih gampang bermain Mobile Legends daripada bermain Dota 2 menurut gua. Lalu yang mungkin menurut gua membuat orang tergila-gila juga karena Mobile Legends adalah dikarenakan games itu tuh bukan games yang seperti games pada umumnya. Ini yang gue maksud. Jadi kalau games pada umumnya yang ada di mobile games itu ada jedanya. Jadi kayak semacam energi. Kayak misalkan kita mau main ini, tapi ada energinya. Kayak kita harus nunggu 15 menit lagi baru kita main lagi. Mirip-mirip mungkin sama kayak games Clash of Clans. Jadi kayak kita harus nunggu dan segala macam. Sedangkan Mobile Legends itu tidak perlu. Kita mau pencet, mau sekarang kita main juga bisa. Dan itu menurut gue yang membuat kenapa pemain-pemain juga ketagihan dengan games Mobile Legends. Mereka bisa sebesar ini dalam waktu 6 tahun, itu waktu yang sangat-sangat cepat. Dan itu menurut gue sangat-sangat hebat. Dan di satu sisi pada tahun 2019 Monton itu merilis game ketiga dia. Namanya itu Mobile Legends Adventure. Genrenya tuh mirip RPG, dia lebih menyasar kepada orang-orang yang menyukai games-games anime. Dan kalau dilihat dari reviewnya juga sangat-sangat positif. Cuma sampai titik ini, games dia yang paling banyak di-download orang itu masih games Mobile Legends Bang Bang. Sampai detik ini, Monton pun bahkan keuntungan bersihnya itu mencapai 502,5 juta dolar US. Itu bersih, jadi udah dibayar pajak dan segala macam. Mereka bakar duit yang banyak dengan mengadakan turnamen pada awal-awalnya, yang kasarnya mereka tidak tahu apakah duitnya akan kembali apa tidak. Dan kebanyakan developer games begitu mereka punya pegang duit, kasarnya mereka tuh tidak akan mengadakan seperti itu. Mereka akan melihat dulu, mereka akan mereka akan mencermati, mereka akan mengamati dulu apakah turnamen ini apakah bakal berhasil. Mereka akan menunggu sampai setahun 2 tahun apakah pemain-pemainnya itu bakal stay, baru mereka mengadakan turnamen. Tapi Monton tuh berani. Di tahun pertamanya aja mereka mengadakan turnamen sebesar itu, se-Asia Tenggara. Bahkan mereka mengundang 8 tim loh dari negara-negara yang berbeda. Itu tim-timnya kan mereka juga harus mendanai dan segala macam. Mereka berani untuk membakar duitnya karena mereka percaya terhadap gamenya. Main source revenue-nya itu mereka dapatkan dari penjualan skin-skin yang dilakukan di dalam games Mobile Legends Bang Bang. Terutama ya. Jadi games yang lainnya yang Mobile Legends Adventure juga ada, cuma yang terutama yang paling membuat mereka menguntungkan itu skin-skin yang dijual di Mobile Legends Bang Bang. Skemanya itu mirip sekali atau bisa dibilang sama persis dengan Dota 2. Dota 2 bisa sampai sebesar sekarang itu juga dikarenakan Dota 2 itu menjual skin-skin seperti itu juga. Dan yang beli skinnya itu banyak. Nah, Monton itu mengaplikasikan cara tersebut di games mereka yang notabene-nya mereka berdua itu merupakan games MOBA yang sama, cuma beda platform aja. Dan skin-skin yang dikeluarkan oleh Mobile Legends itu range harganya ada yang dari murah sampai yang mahal, sehingga menurut gua membuat banyak orang itu tuh tertarik untuk membeli. Kalau misalkan tidak sanggup untuk beli yang mahal, mereka pasti beli yang murah. Kalau mereka sanggup beli yang mahal, mereka bakal beli yang mahal. Dan ada sampai di satu sisi Mobile Legends itu menjual
Ada beberapa skin dia yang kalau kalian mau beli itu harganya bisa sampai 3 juta, 4 juta, 6 juta pun ada gitu loh. Dan skemanya itu dari awal Mobile Legends ada sampai sekarang skemanya itu. Kita bisa lihat hasilnya gitu loh. Kayak dari hasilnya pun tuh kelihatan kalau emang itu menguntungkan seperti itu. Nah, lanjut. Walaupun kita bisa bilang Mobile Legends itu sebagai game monton yang paling bagus dan satu paling bagus, kedua masih belum terkalahkan. Bahkan kayak pesaing-pesaingnya aja yang lain sudah kalah. Oh ya, sama satu lagi yang gue lupa kasih tahu. Pada periode saya pada tahun 2016. Cuma pada masanya itu banyak game-game MOBA yang ada di smartphone, yang di HP, yang maksudnya ya yang bisa di-download di HP itu membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Jadi orang-orang dengan HP yang kasarnya tidak terlalu bagus tuh nggak bisa download, dan Mobile Legends itu bisa. Itu juga menyebabkan kenapa banyak kalangan di Indonesia yang mendownload games tersebut. Karena baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah, orang-orang itu bisa mendownload game tersebut. Nah lanjut, yang terakhir yang gue mau bahas adalah walaupun bisa dibilang sampai sekarang itu Mobile Legends tidak ada saingannya gamenya. Jadi bisa dibilang untuk genre MOBA dia tuh ya udah paling the best. Riot Games sendiri juga membuat versi mobile-nya bernama League of Legends Wild Rift. Kemungkinan besar dirilis pada tahun ini. Sekarang sih sudah masuk betanya. Jadi ada beberapa atau banyak orang yang sekarang sudah bisa bermain games di versi betanya. Tapi menurut gue ini akan menjadi semakin seru. Kalau misalkan emang benar League of Legends Wild Rift akan mencapai kesuksesan dengan tingkat yang mirip-mirip dengan Mobile Legends, maka bisa dibilang Mobile Legends punya pesaing gitu. Pesaing yang lumayan yang membuat mereka pun pasti juga takut untuk kalah dengan game tersebut. Sehingga mereka juga akan melakukan inovasi-inovasi lain untuk ya kasarnya menjadi top lagi, nomor 1 dalam versi MOBA mobile. Cuman yang gue pasti bisa bilang ini persaingan akan menjadi semakin seru. Setahun 2 tahun lagi belum tentu Mobile Legends menjadi top nomor 1 MOBA di mobile. Tapi kita cuma bisa pastikan dengan cara kita melihat nanti aja. Ya sekian deh dari isi gue. Semoga apa yang gue jelaskan itu bermanfaat. Jadi kita nggak cuma bisa main aja, tapi kita juga mengerti latar belakang dan sejarah dari perusahaan tersebut. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk klik subscribe dan follow. Dah itu aja, dadah.